Kali ini saya akan membimbing skripsi ya. Di sini udah pernah dia melakukan bimbingan sebelumnya. Kita dengarkan dulu apa yang saya sarankan sebelumnya. Baik, kita mulai. Bahas skripsi dan bimbing skripsi yang bab satunya itu inilah bab satu, yaitu pendahuluan. Di mana poinnya di sini 1.1 adalah latar belakang. Latar belakang menjelaskan apa, mengapa, dan pentingnya, dan dicantumkan tentang masalah serta fakta empiris yang terjadi, dan dijelaskan kondisi ideal ya, berpikirkan atas ini apa ya judulnya, tiba-tiba seperti ini, apa judulnya pengaruh persepsi kemudahan menggunakan e-wallet dan manfaat serta promosi. Jadi variabel ini kemudahan, baru manfaat, promosi, baru satu lagi variabel bebasnya minat beli. Inilah variabelnya. Satu, persepsi kemudahan dan manfaat yang akan diteliti ya, 2016 18-17 peraturan Bank Indonesia, kemudian kamu tambah 26 PBI ya. Jangan seperti ini merupakan pendukung. Mulailah dari yang luas, tinggal kamu lihat saja seperti itu. melakukan perbaikan ya. Kalau saya lihat ini ya, dia memulainya dengan ya ini yang secara umum ya, mengenai komunikasi teknologi informasi. Nah, uang elektronik diceritakannya, tren less cash society, oke. Uang fisik ini terlalu banyak ini ya, kalau saya lihat ya, tapi nggak apa-apa kalau memang dia. Nah, di sini ada OVO ya, Shopee Pay. Kita lihat lagi OVO. Karena ini hanyalah komen ya, komen bisa saja orang dalam yang menyamar menjadi apa, gambar apa ini? Ini gambar 14. Jadi kalau saya lihat kamu tidak ada urutan gambar, Mbak ya. Kembali mengajukan riset pertanyaan, apakah faktor kemudahan dalam menggunakan aplikasi, manfaat dan promosi aplikasi OVO berpengaruh terhadap ya. Kita lihat antara yang kamu nyatakan ini dengan yang ini, kemudahan, persepsi manfaat serta promosi. Nah, ini terhadap minat beli ulang. Nah, ngapain dua-dua kali kamu bikin gitu? Ya udah buang saja, berarti yang ini nggak perlu. Karena gambar 12 aja tidak ada. Terus satu lagi, gambar yang kamu buat tiba-tiba muncul gambar 14 ya. Terus di sini saya suruh perbaiki. Nah, ini kan berarti ini semua ya kan ini. Ya, baik. Jadi setelah melihat bab 1 tadi, ada yang kurang menurut saya di sini ya. Yaitu nah ini, tempat penelitian adalah di tebing tinggi. Ya, di latar belakang saya lihat ya, tidak ada cerita ataupun kalimat yang menceritakan ataupun yang menunjukkan adanya fakta empiris mengenai OVO di tebing tinggi. Ya, semua ceritanya tentang nasional. Nah, sekarang kejadian di tebing tinggi sendiri bagaimana? Karena setiap tempat berbeda juga ya. Jadi kamu perlu kamu ini membuat fakta empiris
Umpamanya ya, studi pengguna OVO. Nah, jadi coba kamu buat ya prasurvei. Kira-kira ya berapa banyaknya pengguna OVO di di tebing ini. Nah, itulah yang menjadi data empiris. Karena saya lihat ini semua cerita OVO di Indonesia ya, dari awal sampai kalimat yang ini. Nah, tiba-tiba jatuh dari langit judul kamu ada tebing tinggi. Sementara kalau kita meneliti kan harus mengetahui apa yang fakta yang mendasari kita melakukan penelitian ya. Jadi nanti kamu buat dulu cerita. Kota tebing tinggi ialah salah satu kota yang terpadat di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data yang kami peroleh, kota tebing tinggi terdapat di bukan ya, seperti ini aja saya buat ya. Nah, ini ya saya buat. Kota tebing tinggi adalah salah satu kota yang ramai penduduknya. Nah, ya. Nah, di sini baru seperti kota-kota lain di Indonesia. Terdapat di kota tebing tinggi juga terdapat berbagai aplikasi uang elektronik. Uang elektronik yang digunakan oleh warga kota tebing tinggi. Nah, ya. Nah, baru kalau bisa selanjutnya titik kamu carilah ya di tebing tinggi itu mana aplikasi uang e-money mana yang paling banyak dipakai orang. Nah, dari mana datanya? Bisa kamu cari dari BPS atau Badan Pusat Statistik ataupun di internet. Atau kalau tidak ada, kamu melakukan yang namanya prasurvei. Ya, prasurvei ini kamu melakukan, umpamanya kamu menanyakan pada petugas Gojek ataupun Grab ya. Kamu tanya mana yang memakai OVO, atau bisa juga kamu survei kepada swalayan besar yang ada menggunakan pembayaran transaksi uang elektronik ya. Bisa di Binjai, di tebing tinggi itu ada. Jadi minimal ada gambaran orang kenapa menggunakan OVO. Nah, misalnya ya, kamu lihat di kira-kira kamu pergi ke swalayan X yang besar. Banyakkah di sana para pembeli menggunakan pembayaran dengan uang elektronik ya? Jadi dari situ bisa kamu ambil rata-rata
dalam per bulan umpamanya kamu rata-ratakan aja dari cakap-cakap dengan kasirnya. Ya, di sini bikin bulan. Jumlah transaksi umpamanya bulan Januari 2002 ada 222 transaksi pengguna Oppo. Bulan Februari ada 300 ya. Jadi ada fakta yang mendukung bahwa memang OVO ini dipakai di kota tebing tinggi ya. Kamu perbaikin itu. Kita lihat lagi bab 1.2. Ya. Nah, ini minat ya. Ya. Oke. Iya, oke. Ya, oke. Nah, 1.3. Oke. Nah, tujuan. Iya, oke. Manfaat. Boleh ya. Nah, kita lihat sekarang bab 2-mu. Bab 2. Ini bab 3. Bah, mana ya bab 2? Kita lihat dulu ya. Nah, bab 2 ini dia. Ini bab 1. Bab 1 ini. Nah, kita lihat bab 2. Ya, inilah bab 2. Nah, tinjauan pustaka. Nah, kita lihat lagi apa yang pernah saya sarankan sebelumnya. Nah, Ini secara kalau dikatakan berpengaruh 3. Saya akan membuat. nah kita tunggu bab 2. Ya, hasil penelitian skripsi. Nah, oke. Kita lihat di sini. Pengaruh mengenai uang elektronik terhadap minat Ya, menggunakan. jadi di sini ini adalah kajian pustaka atau penelitian sebelumnya. Kita dengarkanlah. Ini ya, ini variabel yang berbeda nih ya. Ini kalau kamu kan kita lihat ya, kamu ini bukan minat menggunakan. Kamu ini punyamu adalah mengisi ulang. Berarti sudah menggunakan, belum tidak berarti kamu tidak menggunakan, sudah menggunakan, cuman persepsinya itu ini buang, salah ini. Minat pengguna e-wallet terhadap ini lagi mempengaruhi minat pengguna aja. Yang mempengaruhi di sini dikatakannya Ya, ini udah betul. ya harusnya ini kamu buat ya di sini, bukan hanya peneliti judul. Di sini buat di sini variabel apa saja yang dia gunakan di sini. Nah, ini kamu bikin lagi apa variabel yang dia pakai ya. Variabel dia. Jadi kita bisa tahu apa yang dia pakai, apakah mirip atau tidak gitu. Kayak di sini Ini minat udah menggunakan betul. Ya, minat menggunakan kembali. Kemanfaatan dan kemudahan. Ya. Kedua di sini landasan teori, pengertian teknologi finansial. Bisnis model baru. ya kalau saya lihat ini masih keputusan penggunaannya, ya oke lah, nggak masalah lah. Udahlah terserah. Oke. Nah, ini juga ya dalam penulisan panduan ini ya kita ingat pengetikan adalah metode full block style. Artinya
kamu mengetik itu jangan ada yang tarik-tarik kemari, semua rata kiri dan rata kanan. Tidak ada yang ditarik, ditarik seperti ini ya. Standarnya seperti itu. Nah, kita lihat lagi yang saya sarankan sebelumnya. Landasan hukum. Dompet elektronik. Iya, sudah ini ya, sudah dia sudah bagus hubungan antara persepsi dia sampaikan. Ya, dari sini baru hipotesis ya. Jadi hipotesis ini masih harus ada yang kau perbaiki ya. Jadi jangan kerangka konseptual dulu ya. Jadi setelah hubungan baru kerangka konseptual. Berarti ini 2.4 ya. Baru hipotesis terakhir sekali itulah 2.5. Nah, gambarnya ini pun buat seperti ini aja kamu kotakkan ya. Bikin kotak seperti ini. Yang dari dalam ini kemari, ini kemari, baru ini kemari. Nah, ini yang namanya parsial. Jadi masing-masing variabel ya, parsial. Nah, yang kamu kotain ini ya, ini kan kamu kotakkan ini. Ini berarti mereka secara bersama-sama. Baru bikin lagi panah di sini. Inilah dia yang disebut dengan secara simultan ya. Nah, seperti itu. Kamu perbaiki lagi itu. Nah, sekarang kita lihat ke bab 3. Bab 3. Pendekatan penelitian. Cross seksional. Tempat dan waktu penelitian. Variabel. Nah, ini juga, ini cukup satu spasi kalau tabel ya, tidak perlu 1,5. Nah, ya, itu tabel. Nah, ini pun tidak ada judulnya. Apa judul tabel 31? Terus dari mana sumbernya? Harusnya di sini ada sumber. Ya, baru populasi. Iya, betul ini yang kamu bilang ini betul, populasi. Cuman yang mau ditanya, berapa populasi penelitian ini? Apakah kamu tahu jumlah populasi yang menggunakan yang melakukan isi ulang wallet OVO ini? Kan kamu tidak tahu. Kamu tidak boleh memakai rumus-rumus yang seperti ini. N kali 10, N kali 5 observe ya. Ini nanti cenderung kepada structural equation. Higher et al ini, kamu kan yang jelas tidak tahu.
berapa populasi? Apakah kamu tahu berapa populasi isi ulang OVO? Nah, ya, yang melakukan minat isi ulang. Nah, berarti kamu harus mengatakan bahwa tidak diketahui populasi secara pasti. Nah, populasi secara pasti. Nah, karena kamu tidak tahu, berarti di sini baru kamu bikin jumlah sampel ditarik dengan menggunakan rumus ya Lemshow. Ya Lemshow. Nah, ini kamu cari nanti macam mana rumusnya, dikutip dari mana, ya. Nah, setelah itu kamu hitung di mana mencari rumus Lemshow itu. Baru setelah kamu tahu jumlah sampelnya, ya, setelah kamu tahu bahwa kamu menggunakan non probability, tak usah kau tulis lagi, ini semua kamu tulis, tetapi ini pun kan kamu kutip dari mana, ini kan begitu. Cukup kamu pilih yang mana yang kamu pilih dipakai, ya. Kamu pakai tentunya yang model purposive sampling, ya, metode purposive sampling. Apa purpose? Berarti harus kamu terapkan apa saja kriteria orang yang boleh menjadi sampel kamu. Tentunya, satu, dia mempunyai OVO. Kedua, dia sudah menyaksikan promosi, iklan, dan sebagainya. Seperti itu, ya. Nah, setelah itu dapatlah kamu teknik pengumpulan data. Kamu bilang di sini kuesioner, oke. Instrumen penelitian, kualitas data, asumsi klasik. Nah, asumsi klasik, kalau datamu seperti ini tak perlu ada otokorelasi. Ya, buang ini otokorelasi. Ini tak perlu kau tuliskan, ya, hipotesisnya, karena dia parsial, berarti banyak, bukan satu. Ini juga tak perlu kau tuliskan. Ya, itu saja dari saya. Kamu perbaiki lagi bab 1, khususnya latar belakangmu. Bab 2 yang tadi. Bab 3, ya. Untuk kamu bisa mengetahui rumus Lemshow itu di channel saya ada, ya. Di sini ada tadi saya buat bagaimana menghitung, ya. Di sini ada menghitung sampel dengan rumus Lemshow, ya. Kamu boleh lihat itu. Nah, barangkali sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.